fakta mengenai istilah people power. People power yang ini merupakan istilah yang tidak asing lagi. People power, maka Anda finish, Anda selesai. Kita nggak bakalan ke MK, nggak gunanya. Ya. Tapi kita langsung people power. Kalau people power itu terjadi, Ini isu people power dan sudah hadir Soeharto dijatuhkan dengan people power. tidak mengikuti aksi people power ke Jakarta pada Merujuk pada terjemahan bahasa dalam Google Translate, people power diartikan sebagai kekuatan rakyat. Tapi ketika mencarinya di search engine Google, people power punya arti lain yang jauh lebih kompleks daripada sekedar terjemahan bahasa. Merangkum dari banyaknya artikel yang direkomendasikan oleh Google, people power didefinisikan sebagai istilah bagi suatu gerakan aksi, demonstrasi massa yang ingin menggulingkan kekuasaan secara paksa. Lalu ditambah kutipan dari salah satu jurnal yang berkaitan dengan istilah people power ini, yang semakin jelas definisi dan gambaran singkatnya. Ternyata istilah people power bukanlah sebuah istilah yang sembarangan. Dan ini selalu berkaitan erat pada sebuah dampak dan pengaruh yang melibatkan banyak orang. Tapi entah kenapa pencarian tentang istilah ini di internet selalu merujuk pada sebuah tragedi dan peristiwa bersejarah yang kelam, termasuk di Indonesia. Sebenarnya people power ini memang sudah memiliki sejarah panjang dalam dunia sejarah demokrasi suatu negara. Tepatnya dimulai sejak zaman Yunani kuno. Ketika pada zaman itu, rakyat beramai-ramai bersatu menyatukan suara untuk berunjuk rasa di depan senat jika ada kebijakan yang tidak sesuai dan menyimpang. Tapi kita akan memulainya sejak awal mula pertama kali istilah people power menjadi populer, tepatnya di Filipina tahun 1986. Bernama Revolusi EDSA, sebuah demonstrasi yang dilakukan secara damai tanpa kekerasan yang diikuti jutaan rakyat Filipina selama 4 hari berturut-turut. Tujuannya untuk mengakhiri rezim otoriter dari Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden yang baru. Revolusi Bludru atau Revolusi Tenang, yang merupakan suatu transisi kekuasaan tanpa kekerasan di sebuah negara Cekoslovakia pada saat itu, yang berlangsung lebih dari 1 bulan, dan mendapatkan hasil akhir dengan runtuhnya kekuasaan komunis, penghapusan ekonomi terencana, peralihan republik parlementer, terpecahnya negara Cekoslovakia menjadi 2, dan masih banyak lagi. Era reformasi dimulai tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998 dengan mundurnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh wakil presiden pada saat itu, B.J. Habibie. Aksi demonstrasi massal ini terjadi di setiap daerah dengan menyatukan aliansi mahasiswa dan diikuti pergerakan rakyat, sampai menimbulkan kerusuhan dan aksi kejahatan. Ditambah lagi adanya krisis moneter yang menyebabkan seluruh sektor ekonomi dan pembangunan melemah. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Revolusi Bulldozer dimulai tepatnya pada tanggal 5 Oktober tahun 2000 dengan jatuhnya pemerintahan Slobodan Milošević yang digambarkan otokratis dan kleptokratis. Aksi ini diikuti lebih dari ratusan ribu orang yang berjalan ke ibu kota dengan menurunkan operator alat berat sampai menyerbu radio televisi Serbia yang dianggap sebagai simbol propaganda rezim Milošević.
Revolusi Saffron merupakan serangkaian protes dan demonstrasi untuk ekonomi dan politik, tepatnya di bulan Agustus sampai Oktober 2007. Protes dipicu oleh keputusan pemerintah militer nasional yang menghapus subsidi harga jual bahan bakar, yang tiba-tiba naik puluhan sampai ratusan persen dalam kurun waktu seminggu. Aksi ini dipimpin oleh mahasiswa, aktivis politik, hingga tokoh agama yang berlangsung secara damai. Musim semi Arab yang merupakan gelombang revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di negara bagian timur tengah negara bagian Arab pada tahun 2010 sampai 2011. Aksi ini diikuti oleh seluruh elemen masyarakat yang tergabung untuk memprotes adanya kebijakan otoriter, kemiskinan ekstrim, korupsi pemerintah. Aksi ini juga menimbulkan kerusuhan dan kekacauan di sebagian wilayah maupun di internet. And I also believe that my generation will never make any history. Gaddafi said would never be able to break his spirit, would never be able to. Dan terakhir yang baru saja kemarin terjadi di Indonesia saat Pilpres tahun 2019. Narasi people power sempat digaungkan oleh tokoh-tokoh politik terkemuka, sampai menjadi trending topik perbincangan di masyarakat maupun jagat media sosial. Ditambah lagi pernah menjadi topik pembahasan di acara TV Mata Najwa. Kalian bisa mencari kilas balik selengkapnya di channel YouTube Najwa Shihab. Jadi setelah melihat ini semua, bagaimana tanggapan kalian tentang people power? Mengapa istilah ini selalu dikaitkan dengan sekumpulan banyak orang yang melakukan aksi demonstrasi, unjuk rasa, aliansi gabungan, dengan berbagai macam tujuan dan bentuknya, seperti protes, kritik, dukungan, ataupun yang lainnya. Tapi jika kalian menyadari, ada yang jauh lebih berbahaya daripada people power. Tokoh utama yang mampu menggerakkan people power jauh lebih berbahaya. Ini sama seperti yang dijelaskan pada anime One Piece episode 470 ketika perang Marineford.